Halo bosku, balik saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Nah, kali ini mungkin konten-konten kayak gini tuh yang mungkin kalian banyak tunggu-tunggu dari channel Timothy Agijok tentang Innova yang generasi sebelum Innova Reborn atau Grand New Innova. Jadi Innova ini adalah Innova 2015 jadi-jadian, yang dimana aslinya itu Innova tahun 2005. Jadi bisa dibilang Innova 2005 sampai ke sekarang 16 tahun ya. Jadi kalau 1 tahun lagi Innova ini bakalan bikin KTP. Jadi udah 16 tahun. Nah, ini udah ABG lah Innova ini. Jadi kita akan sebenarnya kita udah modif, tapi modifikasinya cukup ekstrim dan memakan biaya yang lumayan karena modifikasi dan upgrade pada Innova itu banyak banget ya. Dari segmen body, lalu interior, pengecatan, sampai ke full facelift, spion segala macam kita udah upgrade di channel Timothy Agijok dan Agijok Gading Serpong atau Semarang. Ini kebetulan project ini di Gading Serpong. Nah, jadi untuk facelift Innova ini kalian bisa lihat videonya before proses dan afternya seperti ini.
Nah, jadi Innova ini ada basicnya adalah Innova bensin tipe V 2005. Nah, di mana Innova bensin tipe V 2005 tuh kalian bisa lihat itu yang aslinya lampu headlampnya itu masih bulat-bulat, grillnya masih yang paling lama karena 2005 tuh generasi tahun kedua Innova ya. Mana Innova yang pertama kalau nggak salah 2004 atau 2003, berarti tahun ketiga lah ya. Kalau ada 2003 pertengahan atau akhir, 2004, nah ini Innova 2005. Dimana 2005 tuh ketika waktu 2005 tuh mobil diesel masih kurang terkenal gitu ya. Jadi banyakan Innova itu yang beredar Innova bensin. Nah, saya masih ingat banget bensin di tahun 2005 itu harganya masih sekitar 3.500 atau 4.000. Jadi banyak kan orang beli bensin itu nggak masalah di saat itu. Nah, jadi Innova ini udah kita facelift di bagian muka. Jadi kalau misal facelift Innova di bagian muka, itu yang perlu diganti adalah di bagian kap mesin, lalu fender depan, lampu, bumper, dan grill. Nah, ini kebetulan udah kita facelift semua sampai ke ini bagian bumper depan bawah itu juga diganti. Untuk fog lampnya juga diganti karena kalau Innova lama itu fog lampnya bentuknya kayak trapesium gitu ya, sedangkan di Innova Grand itu dia udah bulat kayak gini, dan housingnya juga diganti Innova ini. Dan di sini itu kita bikinin bracket karena bracket bumper atau bracket lampu daripada Innova 2005 dan Grand Innova itu berbeda. Jadi di dalam ini kita bikinin bracket dan kita pikirin detail-detailnya sampai untuk bagian inner fendernya pun kita ganti dengan punyanya Grand Innova. Jadi inner fender itu bisa dibilang di bagian ini untuk kayak carpet road yang di bagian dalam. Nah, itu penutup bumper supaya itu rapi gitu ya. Nah, sampai inner fendernya pun kita pasangin punya inner fender Innova Grand 2015. Karena kalau Innova Grand 2015 sama Innova 2008 pun itu inner fendernya beda. 2005, 2008, dan 2012 ke atas itu inner fendernya beda-beda semua. Nah, ini untuk catnya warna silver 2005. Nah, nanti saya buka di bagian kap mesinnya, kan bisa lihat bracket yang udah dibikin. Tapi juga ini di bagian grill itu supaya terlihat maco, ini kita cat menggunakan black chrome. Jadi supaya aslinya sih chrome ya, chrome, tapi kita bikin nuansa black chrome supaya kelihatan lebih modern dari Innova Grand Innova 2015 sendiri. Jadi kayak mobil-mobil tahun 2021 yang mobil premium biasanya sih kebanyakan kan black chrome. Kita juga bikin black chrome di sini, lalu kita bikin black chrome di sini, lalu di handle, lalu di bagian side body molding seperti itu. Nah, kita buka di bagian kap mesin. Nah, jadi ini ya kan bisa lihat ini adalah bracket yang kita bikin, kita las untuk bracket di bagian lampunya kanan kiri. Lalu kondisi mesin memang belum bersih karena pemesanan ini nggak termasuk sama detailing di bagian mesin. Jadi kondisi mesin masih normal standar aja. Lalu ini bagian kap mesin juga kita cat sampai dalam-dalamnya ya. Jadi dalamnya itu kecat api sehingga kelihatan original. Kalau untuk ininya memang belum ditambahin peredam untuk mesinnya. Karena mobil ini sendiri itu adalah mobil bensin seperti itu. Jadi ini kan bisa lihat ya, klipnya kita lengkapin sehingga rapi. Nah, jadi mobil ini untuk security sistemnya kita juga udah ganti alarmnya menggunakan yang keyless, dan bisa dibilang tuh alarm ini lumayan canggih karena dia bisa baca kunci sehingga kalau kita mendekat aja dia langsung kebuka sendiri. Istilahnya kayak pasif keyless entry ya kalau nggak salah ya, atau aktif keyless entry, saya kurang paham, tapi alarmnya udah diganti sehingga kalau posisi gini ya, ini nggak bisa, saya ambil kunci, ini saya tanpa pencet. Nah, kuncinya ini seperti kunci Innova Venturer ya, ini tanpa saya pencet ya. Nah, tanpa saya pencet, ketika saya mendekat,
dia langsung ngebuka sendiri, perfect. Bahkan mobil-mobil kayak gini biasanya di mobil yang alarm kayak gini bener-bener kayak di mobil yang premium punya, tampilannya pun oke ya, seperti kunci Toyota Innova Venturer. Lalu dalamnya kan bisa lihat tuh, ini untuk tombol start-stop engine-nya. Nah, ini tombol spion juga udah diganti menggunakan spion Fortuner VRZ atau spion Innova Ribbon yang warnanya hitam. Jadi spion Innova Ribbon itu seperti ini. Nah, kan bisa lihat warnanya hitam. Memang nggak dirubah warnanya supaya kelihatan original, dan ini memang belum kita polesin nih karena ini sebenarnya belum finish semua, tapi dikejar vlog gitu. Jadi ya udahlah kita bikin. Nah, ini spion ini dia udah auto retract. Jadi kalau kita nyalain mesin, nah itu dia spionnya buka. Nah, ini waktu kita kunci, nah spionnya nutup. Jadi wiringnya kita ikutin kayak original mobil-mobil mewah ya yang udah auto retract. Jadi kalau kita buka ini, dia memang belum ngebuka, kita starter baru dia spionnya ngebuka, tapi begitu kita lock langsung dia mengunci. Nah, lalu ini side body moldingnya juga kita ganti ke Innova 2012 ke atas. Jadi 2012 up itu kita belikan side body moldingnya. Ini lagi pemasangan ya, jadi belum jadi. Dan di sini kita black chrome nih. Jadi yang chrome-chromean ini kita black chrome supaya terlihat modern, dan juga kelemahan daripada Innova Grand itu biasanya di sini tuh gampang beladus. Jadi supaya nggak gampang beladus, itu kita agak black chrome supaya catnya itu lebih kuat, pernisnya lebih kuat sehingga lebih awet. Lalu handle-handlenya juga udah kita black chrome. Jadi aslinya ini udah chrome, tapi kita bikin lebih gelap. Itu menggunakan pengecatan sistem pengecetan yang bahan dasarnya black chrome. Nah, jadi Innova ini juga spoilernya udah kita upgrade menggunakan spoiler Innova tipe luxury. Jadi spoiler Innova luxury itu dia punya ini lebih gede ya. Kalau yang Innova Grand biasanya tuh dia nggak sampai bawah gini, dia cuma separuh gini. Tapi kalau yang Innova luxury dia tuh kelihatan lebih mewah, kelihatan lebih sporty, elegan gitu ya. Jadi dia lebih kelihatan gede spoilernya. Jadi kalau dilihat tuh mobilnya kelihatan lebih modern gitu. Dan ini lampunya nyala. Saya nyalain dulu. Nah, jadi nyalanya seperti itu. Nah, ini lampu juga udah full ganti ke Innova Grand, dan ini udah diganti juga ke terang lidnya menggunakan seperti Innova Grand, dan aslinya chrome, dan kita bikin black chrome di sini nih. Nah, lalu di bagian bumper juga diganti ke Innova Grand 2015, dan di sininya mata kucingnya ini kita ganti pakai lampu seperti ini ya tampilannya. Nah, kita ke menu utama daripada modifikasi Innova ini ya. Nah, jadi Innova ini interiornya udah kita bener-bener lumayan rombak total. Jadi yang pertama dirombak adalah jok depannya menggunakan jok, ini lumayan berisik, bentar tutup dulu. Nah, ini jok depannya kita menggunakan jok BMW seri 75 fitur seperti itu. Nah, jadi seri 75 fitur ini basicnya warna hitam dan dikulitin menggunakan microfiber Napa yang lembut, warnanya beige gitu. Jadi kan bisa lihat nih modelnya simple, elegan gitu, tapi matching dan bener-bener kelihatan mobil ini tuh tambah mewah. Jadi tuh kayak kalau misal kita lihat sebuah BMW seri 528i F10, ini kan mobil jok ini adalah jok 528i atau seri 7 yang seri F10. Ini joknya seperti ini. Jadi kalau kalian pernah masuk ke sebuah mobil BMW, itu warnanya ada yang dua tipe. Ada yang BMW 528i yang warna hitam, ada juga yang 528i warna beige. Nah, kalau yang warna hitam biasanya yang tipe sport, kalau yang tipe luxury itu yang warna beige. Ini seperti sebuah BMW 5 Series tipe luxury itu. Joknya juga warna krem,
Lalu di sininya wood panelnya juga black kayak gini. Jadi itu kayak keren banget ya. Saya lupa antara wood panelnya itu tipe apa, tapi seingat saya mobil salah satu BMW yang F30 atau F10 yang seri lumayan baru itu wood panelnya dia udah hitam, jadi black wood seperti ini. Nah, lalu jok BMW ini kita konekkan ke ACC ya. Jadi menurut pengalaman saya kalau jok elektrik seperti ini ada dua alternatif, bisa disambungkan ke aki langsung, bisa disambungkan ke kontak. Nah ini kebetulan kita masukinnya ke kontak supaya lebih aman gitu ya. Maksudnya kalau ketika ACC mati kita nggak pikiran ada arus yang ke sini, dan ke jok mobil ini nggak ada yang ngalir arusnya, tapi juga bisa dibilang gimana ya, lebih aman. Jadi kalau kita lock mobil kita udah nggak pikiran gitu bakal ada korsleting atau apa, walaupun sebenarnya wiringnya udah kita ketambahin sikring ya. Nah ini kita nyalain. Nah ini jok BMW nya saya ini kan bisa lihat jok BMW nya ini maju mundur, untuk dudukannya juga bisa disetting. Nah ini bisa disetting naik, bisa disetting turun, dia ada 5 fitur ya. Nah seperti itu untuk jok BMW. Jadi kalau kelebihan daripada jok BMW ini ketika dipasang di sebuah Innova, jok BMW ini dia jauh lebih pendek dibanding jok original Innova, karena jok original Innova tuh lumayan tinggi. Jadi kalau kalian suka audio atau kalian suka berkendara ala-ala sedan, itu kalian wajib banget ganti jok mobil kalian menggunakan jok BMW seperti ini. Jadi jok BMW S10 atau F30 itu kalian wajib banget ganti, karena pasti rasanya beda banget duduk di sebuah jok yang agak pendek di sebuah Innova. Karena kalau misalnya Innova Ribbon kita pasangin jok BMW ini kan dia dashboardnya lumayan tinggi, sedangkan kalau di Innova ini dia dashboardnya pendek. Jadi kalau kita ngeliat tuh rasanya tuh kayak nempel ke tanah gitu ya, untuk sebuah jok BMW seri 5 atau seri 7 yang 5 fitur seperti ini. Nah untuk jok BMW ini wiringnya udah kita konekin ke ACC atau on, terus dia juga di bagian headrestnya, nah ini dia bisa naik turun secara elektrik. Kalau maju mundurnya sih dia manual, nah dia bisa maju mundur manual, tapi memang so far sih kalau kita ngomong jok BMW itu kalau seri 3 itu lebih ke sporty, cuma kalau seri 5 atau seri 7 itu lebih ke comfort. Jadi itu cocok banget di sebuah Innova, karena jok ini tuh memang comfort banget jika dibandingkan dengan jok kayak misal F30 yang seri 3 atau gimana, karena 5 series itu selalu dia lebih comfort oriented. Nah lalu untuk jok ini udah kita ganti juga, lalu ini kita ganti juga menggunakan microfiber Napa warna beige, simple aja, polos. Ini udah kita wood panel warna hitam, ini udah kita retrim menggunakan microfiber Napa, stitchingnya warna beige sesuai dengan joknya. Lalu nah ini udah kita ganti juga untuk handbrake-nya dengan stitching warna gold atau beige. Lalu pentolannya ini udah kita ganti warna chrome supaya nggak gampang kotor. Nah lalu untuk setir sendiri kita udah ganti menggunakan setir Yaris yang terbaru. Jadi untuk setir Yaris ini menurut saya value for money-nya tuh cukup oke. Jadi dari segi harganya nggak terlalu mahal, tapi juga tampilannya tuh oke lah, premium gitu. Nah mungkin yang salah satu yang agak sedikit nabrak adalah di silver ini, tapi sebenarnya silver ini kalau dilihat-lihat dia lebih kelihatan kayak modern gitu ya. Lalu ini pengaturannya ada pengaturan ini pengaturan volume, lalu track, telepon, ini track, ini untuk pengaturan MID, tapi ini sih nggak kepake. Lalu udah kita retrim menggunakan microfiber Napa dan juga stitchingnya menggunakan beige. Jadi itu tematik semua. Jadi semua benang yang ada di mobil ini semua warnanya beige. Tinggal warna kulitnya kita beda-bedain. Nah, lalu di sini udah kita retrim dan retrimnya tuh kita tambahin busa di sini. Jadi kan bisa lihat nih, kebetulan kita tambahin busa jadi kayak lebih empuk gitu. Ini stitchingnya warna beige. Nah, di sini ini kita cat dengan warna hitam doff. Nah, kenapa kita nggak cat dengan warna black piano?
Karena sebenarnya kalau misal di sini itu dicat warna black piano, kita takutnya hasilnya kurang maksimal karena teksturnya ini sendiri bukan tekstur yang halus. Jadi biasanya kalau kita halusin dulu, biasanya di sini ketika dibikin black piano itu permukaannya agak gelombang-gelombang gitu ya, nggak bisa serapi dengan kayak permukaan yang halus seperti ini. Nah ini aslinya juga sudah aslinya ini dia sudah wood panel tapi warnanya warna merah, jadi kita ganti ke black wood. Nah kita ganti ke black wood, di sini warna hitam. Cuma saya lihat mobil ini sekilas sih benar-benar kayak Fortuner ya. Fortuner yang VNT yang generasi terakhir 2014-2015, VNT TRD, dimana ini atasnya hitam, di sini juga tengahnya hitam. Jadi saya keinget itu. Nah, tapi memang interiornya ini matching banget ya. Ini nanti juga bakal diganti head unitnya sama ownernya di bengkel audio. Jadi setelah dari bengkel ini mau dibawa ke Sunda Motor untuk melakukan penggantian audio segala macam. Jadi ini waktu kita pasang interior ini wiringnya udah disiapin semua. Nah, ini wiring udah siap. Di sini juga ada wiring untuk sound system udah disiapin. Nanti jadi tinggal ketika ini juga dicopot karena mau di custom untuk di bagian ininya. Jadi begitu nanti pasang audio udah tinggal plug and play. Jadi nggak usah nyusun wiring kabel lagi seperti itu. Nah, jadi di sini juga kita cat, di sini juga kita cat hitam. Jadi warna abu-abu di mobil itu benar totally nggak ada lagi. Jadi semua full pitch black gitu. Jadi kan bisa lihat di sini warnanya pitch, ini di pitch, dan ini di bagian door trim udah kita bikin black wood warna hitam ini cakep banget. Jadi interiornya tuh mewah gitu ya. Apalagi kalau bikin black wood kayak gini, itu ketika kita nyandar ke sini, ini tuh nggak licin gitu. Kalau di Innova Reborn kan memang di sini ada kulitnya ya, jadi kita bisa lebih nggak licin. Tapi kalau di sini kan dia full plastik semua, dan ini Innova 2005 dia plastiknya udah agak oily gitu. Itu kita nyender situ agak licin, jadi ini ngebantu supaya tangan kita nggak licin gitu ya. Nah jadi seperti itu. Seperti itu untuk di bagian depan. Dan plafon ini juga udah kita restore, itu menggunakan plafon yang setara dengan plafon Mercy atau BMW. Tapi ini plafon yang dipakai ini adalah plafon yang seri kayak BMW seri 3, F30 seri 3, atau mungkin Mercy C-Class kayak gitu. Jadi kalau misal bahan-bahan seperti ini, itu sama Sweat beda. Kalau Sweat biasanya dipakai ke mobil-mobil BMW yang seri-seri ke atas, misal seri 7 atau mungkin M gitu. Sedangkan kalau ini yang dipakai ke ke BMW yang seri 3 kayak gitu. Tapi ini memang udah di retrim dan warnanya itu dimiripin sama di bagian interiornya. Bisa dilihat teksturnya tuh mewah banget ya, ala-ala mobil Eropa. Ini teksturnya, bisa lihat nih. Dan ini di bagian lampu udah kita ganti ke lampu yang warna putih seperti itu. Dan ini sabuknya, karena sabuknya kemarin tuh kayak udah keras, itu kita ganti ke warna hitam. Nah kenapa warna hitam ini juga matching? Karena warna hitam ini kan bisa lihat ya, ini udah sesuai dengan tematik interior. Jadi warna interior ini udah beige and black. Jadi bener-bener kalau misal diganti warna kayak gini, itu dia masih masuk banget warnanya seperti itu. Nah di baris kedua ini kita pertahankan untuk ininya bagian belakang. Jadi di belakang kita tetap pakai original supaya tetap original look, karena menurut saya juga masih tematik. Jadi di interior ini black and beige, jadi masih tematik banget untuk sebuah interior Innova ini. Nah ini juga udah di retrim menggunakan microfiber Napa yang warna beige, stitchingnya juga beige. Plafonnya ini juga kayak udah nyaman banget, kondisi baru lagi, karena sebelumnya kalau plafon Nova tuh biasanya kalau pakainya jorok itu ya bener-bener plafonnya ini kelihatan jorok gitu, karena warnanya tuh krem atau beige gitu. Jadi kalau udah diganti seperti ini itu jadi lebih mewah. Dan juga untuk kisi-kisi AC-nya ini kita juga udah ganti semua, karena kisi-kisi AC-nya ini kemarin udah pada patah.
Jadi kita ganti semua. Jadi kalau misal kalian mau ganti kisi-kisi AC, itu lebih baik kalian ganti plafonnya sekalian mau plafonnya turun, karena untuk nyopot ini itu plafonnya harus turun gitu. Sedangkan kalau pembongkaran plafon lumayan kompleks ya, jadi supaya bisa istilahnya sekali jalan beberapa pekerjaan langsung selesai kayak gitu. Nah ini karpetnya juga udah kita ganti menggunakan karpet dasar, kita tambah ini. Nah kan bisa lihat nih karpet dasar warna beige, warnanya kita miripkan dengan original, dan juga ini karpetnya udah dipasang karpet quill mat 2 cm menggunakan warna beige brown, karena kalau beige black kan nggak ada ya, adanya beige brown. Kalau warna hitam ownernya kurang suka, jadi ya kita ganti ke warna beige brown. Nah jadi seperti itu ya modifikasi Innova. Total waktu pekerjaan Innova ini menghabiskan waktu sekitar mungkin 3 mingguan sampai 1 bulan, karena pengerjaan itu meliputi bodi dan interior. Dan kemarin sebenarnya agak lama karena karpetnya itu mau dipasang karpet 360, tapi barangnya dari karpet 360 masih dicukai. Jadi kita akhirnya rubah menggunakan karpet kulit yang full jahitan dari depan sampai bagasi, sama karpet quill mat. Jadi itu kalau kita duduk ini itu lebih ini ya, lebih empuk seperti itu. Nah lalu door trim ini juga kita ganti ya, kita ganti menggunakan microfiber penapa yang sewarna dengan jahitan jarum 2 warna beige seperti ini. Jadi itu kayak mewah banget di bagian door trimnya juga. Jadi gitu, kalau misal kalian tuh punya sebuah Innova, lalu kalian punya history atau kalian hobi modif, kalian bisa niru modifikasi seperti ini. Karena untuk modifikasi tematik seperti ini sebenarnya itu kalau misal kita pakai jangka panjang itu bikin kita moodnya tuh jadi enak gitu ya. Jadi good mood waktu di mobil, karena kayak idealisme yang di aplikasi di Innova ini adalah sebenarnya meniru mobil-mobil Eropa premium, bahkan Jepang premium, di mana banyak kita ganti kulit-kulitan, lalu dari warna-warna kita mainkan warna-warna soft. Karena kalau misal terlalu warnanya ngejreng-ngejreng itu juga jadi jatuhnya terlalu gimana ya, menonjol boleh, tapi kalau misal menonjolnya itu ke arah norak kan jangan gitu ya. Maksudnya kayak istilahnya kita pengen mobil dipakai harian gitu. Kalau memang kalian pakai mobil untuk kontes ya silahkan kalian modifikasi ekstrim gitu. Memang kalau istilahnya kalian pakai harian ya mungkin modifikasi tematik seperti ini, kalau kalian cocok ya kalian bolehlah komen di bawah, atau kalian melakukan pemesanan di Agi Jokset Pengantar Semarang untuk modifikasi Innova seperti ini gitu. Nah jadi gitu ya bosku untuk Innova kali ini. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi modifikasi untuk kalian. Jadi kalau misal kalian mau modifikasi audio dan interior, itu lebih baik ini adalah salah satu flow kerja yang bisa kalian contoh gitu. Karena kalau misal kita sebagai seat maker nih, kita nggak kenal sama bengkel audio gitu kan, nah itu terkadang jadi selek gitu takutnya. Jadi kalau misal kalian suatu saat ada kombinasiin antara pasang audio sama jok, itu kalian bisa kombinasiin atau flow kerjanya seperti ini. Jadi kayak kalian pasang wiringnya dulu, nanti setelah jok interior jadi, lalu kalian pasang untuk audionya tinggal plug and play kayak gitu. Jadi kayak untuk waktu modifikasi kalian lebih maksimal dan hasilnya juga lebih optimal untuk modifikasi mobil kayak gitu. Jadi gitu aja ya bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.